Kalau marah itu alasannya adalah karena kepentingan kita, hak kita dilanggar, milik kita diambil dengan paksa, orang-orang yang kita lindungi dilecehkan atau nama baik kita dicemarkan, itu kita marah karena alasannya adalah diri kita, alasannya adalah kehormatan kita atau milik kita dirampas. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis tersebut, kita dibolehkan untuk marah, tapi yang tidak boleh adalah jangan sampai kamu melampiaskan marah tersebut sehingga pikiranmu dikuasai oleh setan, sehingga kamu berbuat sesuatu yang justru akan mencelakai kamu. Contoh Pak ya, dia naik motor di jalan serempetan sama orang, dia marah, langsung orang itu ditempeleng. Ternyata orang yang ditempeleng itu ponakane presiden. Jar, gimana itu? Wes, gak bisa apa-apa nih. Jadi, makanya kalau memang diri kita yang apa yang kita punya dilanggar oleh orang dan lain sebagainya, dalam hati kita ada marah, silahkan, tapi jangan kamu lampiaskan. Tahan marah tersebut. Ketika kita sudah bisa menahan amarah kita dibolehkan untuk membalas, kisos. Tapi pelaksana kisos ini bukan kita. Pelaksana kisos adalah hakim. Kita ajukan masalah kita ke mahkamah atau ke pengadilan. Atau kita juga dibolehkan untuk meminta ganti rugi karena dia merusak barang kita. Tapi kan sekali lagi kita tahan amarah kita, kemudian kita selesaikan dengan baik-baik atau kita ajukan kepada pengadilan. Namun Bapak yang saya hormati, meskipun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memaafkan kesalahan orang. Tidak kita minta balas, tuntut balas, juga kita tidak minta ganti rugi. Ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menganjurkan. Dalam surat Fussilat ayat 34-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Tidak sama kebaikan dan keburukan. Balaslah dengan yang lebih baik. Kalau engkau balas dengan yang lebih baik, yang tadinya kamu bermusuhan dengan orang itu, karena kamu membalas dengan cara yang baik, bisa saja kamu menjadi teman yang dekat, teman setia. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa kullu dzu haddin 'adzim. Yang bisa melakukan itu hanyalah orang-orang yang dalam hatinya terdapat sifat sabar. Orang-orang yang dalam hatinya diberi karunia Allah Subhanahu wa taala sifat yang sabar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Imran, "Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Segeralah menuju ampunan dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa sifat orang yang bertakwa itu? Yang berinfak di jalan Allah, baik tidak diketahui orang, dalam kondisi dia lapang rizkinya maupun sempit rizkinya. Yang kedua, orang yang mampu menahan amarah, memaafkan orang. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Contoh Pak ya, buyutnya Nabi
Kalau Hasan itu kan cucu. Hasan punya putra di antara putra Husain bukan Hasan. Husain itu kan cucunya Nabi. Di antara putranya Husain ada yang namanya Ali. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lah Ali bin Husain ini Pak, suatu hari dia minta pembantunya supaya menuangkan air wudhu kepada dia. Ternyata tempat air itu lepas jatuh mengenai kepalanya dan melukai kepalanya. Ini cerita dimuat oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kitab Syu'abul Iman. Kemudian Ali bin Husain ini langsung bangkit dari dia membungkuk untuk wudhu ini. Dia langsung bangkit, menatap mukanya budak perempuannya tersebut. Tapi ternyata budak perempuannya pinter Pak, ya. Hafal ayat tersebut. Budak perempuannya bilang wal kadhiminal ghaidha. Sifat orang munafik diantaranya adalah orang yang menahan amarah. Ali bin Husain mengatakan qad kadam tu ghaidhi. Saya sudah tahan amarah. Budak perempuannya bilang lagi Pak Rasul, wal afina 'anil nas. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah menahan amarah dan memaafkan. Ali bin Husain mengatakan, "Qad afautu anki." Aku sudah maafkan kamu. Seketika itu. Kemudian budaknya bilang lagi, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa kata Ali bin Husain, Pak? "Idhabi fa anti hurrah." Mulai sekarang saya merdekakan kamu. Kamu bebas, silakan. Nah, itulah contoh. Ternyata orang-orang zaman dahulu itu tidak hanya baik, tapi lebih baik, sangat baik. Memaafkan, menahan amarah ketika budaknya itu berbuat salah itu kan sudah baik, gitu Pak. Tapi kebaikannya ditambah lagi, dimaafkan, nggak dihukum. Kemudian ditambah lagi kebaikannya itu dengan memerdekakan dia. Inilah contoh generasi-generasi dahulu yang mereka jauh lebih kuat imannya daripada kita dan lebih mulia akhlak-akhlak mereka daripada kita dan lebih komitmen terhadap ajaran Islam daripada kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang ditemani oleh Zaid bin Harisah, pulang dari Taif berdakwah menyampaikan Islam di Taif. Orang Taif melempari Rasul, kakinya sampai berdarah. Rasul pulang, mendekati kota Mekah, Rasul didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril mengatakan, "Wahai Nabi Muhammad, Allah mengutus saya untuk menanyakan, apakah kamu mau jika dua gunung di Mekah tersebut ditimpakan kepada orang-orang Taif yang menolak dan menyakiti kamu?" Betul Pak. Kemudian malaikat yang ngurusi gunung itu datang kepada Nabi. Fasallama alayya, mengucapkan salam. Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau, saya angkat dua gunung di Mekah ini dan saya timpakan kepada penduduk Taif." Apa sabda Nabi Pak? "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi." Jangan. Saya berharap kalau sekarang mereka menolak dakwah saya berharap anak turun mereka nanti ada yang beriman kepada Allah, tidak mensekutukannya, menerima dakwahku. Dan itu betul Pak. Ini terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi, ketika Nabi membuka atau membebaskan kota Mekah, setelah Fathu Makkah, Rasul
memerangi dua suku yang belum tunduk, suku Bani Saqif dan suku Bani Hawazin. Terjadi peperang Hunain, Rasul menang. Kemudian Rasul melanjutkan dari Hunain ke Taif, dikepung kota Taif. Setelah dikepung beberapa hari, Rasul tidak nyerang Pak, balik lagi ke Mekah. Setelah Rasul sampai di Mekah mau pulang ke Madinah, utusan dari Taif datang, menyatakan mereka siap memeluk agama Islam, siap mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata sifat lemah lembut, sifat memaafkan, sifat kehati-hatian itu tidak akan mengakibatkan kecuali kebaikan, kemaslahatan dan manfaat baik untuk dia maupun untuk orang lain. Sedikit lagi saya lanjutkan.